Mbak Nadia yang bilang ke saya keluarganya tidak mau menerima. Tolong dikonfirmasi Bu, betul tidak? Nah. Masukkan saja. Alangkah baiknya ketika mau bawa warga mungkin ngobrol dulu nih dengan lurahnya, bilang dulu. Tadi sebenarnya kan Bu, kita itu datang pun melalui aduan ya. Kami datang itu sebenarnya melalui aduan. Kalau tidak ada aduan, kami bagaimana bisa tahu? Cuman saya tuh minta bantuan itu sama puskesmas itu udah berapa bulan itu nggak di ACC gitu. Akhirnya saya tuh terjun sendiri di kelurahan, kata kelurahan udah ngomong belum sama desa, kata ya kan desanya bapak, kan bapak yang ini, kata tempat desa itu katanya udah ngomong belum sama Pak Lurah. Saya gimana caranya, ini anak saya kok, saya pengen sembuh anak saya jadi normal, orang tadinya normal masa nggak bisa, kata saya, kan saya punya yakin anak saya bisa sembuh, bisa sehat gitu. Siapa lagi ini kan orang tuanya harus. Betul. Gitu. Jadi akhirnya saya bawa ke sendiri tuh di rumah sakit. Dibawa ya, 2 minggu tuh, 20 hari. Rumah sakit jiwa. Iya, di 20 hari kata dokter, Bu ini Teguh udah ininya udah ada perubahan, katanya udah sehat. Ya udah itu saya ambil tuh, saya jemput, saya bawa pulang. Akhirnya kata dokter hari Minggu, hari ini suruh kesini lagi 3 hari ya Bu ya, kata. Belum 3 hari baru juga nginep semalam gitu di rumah itu kan baru ini dia udah ngamuk lagi. Kakak ini minum di obat ininya juga nggak ngerti kenapa sih Mak, ini saya ini dia ngamuk itu, nggak bisa ngendaliin itu. Akhirnya ya udah gitu, saya ini aja kurang. Kakak gimana sih kakak sholat? Dia mau sholat tuh Bu, dia mau sholat, mau ngaji mau gitu, sampai selesai juga Yasin itu selesai gitu. Kakak harus bisa pengen sembuh, kakak harus pengen sembuh sendiri ya dari hati sendiri. Kata saya bilangin sama anak saya juga, kata iya Mak, saya pengen sehat, pengen sembuh, pengen kerja. Ya udah sekolah dulu, ke ini dulu, sembuh sehat dulu, terus abis sehat baru sekolah. Kan guru-guru tuh datang di rumah tuh, pas denger Teguh udah pulang dari rumah sakit, akhirnya ke situ kata ibu guru, Teguh mau sekolah nggak? Iya Bu mau sekolah. Akhirnya itu sehari tuh emang dia sekolah tuh, berangkat sekolah, tapi katanya di sekolahan itu ngelamun. Kata gurunya itu nggak mau ini, katanya ngikutin pelajaran. Iya, katanya ada apa gitu, dianya itu ininya kali nggak tahu saya. Terus dianterin tuh pulang sama bu gurunya, katanya Teguh nggak fokus di sini, takutnya ini kan ini udah merah matanya mau ngamuk, nggak takut ngamuk dulu, katanya. Udah saya dianterin tuh. Akhirnya malamnya kakak istighfar Kak, kalau misalnya ada apa bisikan apa gitu. Iya Mak, tapi ininya nggak bisa ini nih, kata dia tuh. Ya udah saya ini tuh saya kurung aja di ini kamar, suruh ini paling dia minta keluar mau ini, katanya mau mandi, katanya. Ya udah mau sholat dulu ya Gus ya Kak, kata saya. Saya kan ngomong gitu sama Teguhnya. Iya dia itu ngikutin gitu Bu, akhirnya itu ngikutin gitu. Udah gitu, ya udah dia ini gitu. Tapi kesininya saya ngambil tuh nggak tahu ini ke rumah ibu gitu kan, deket gitu, katanya nanya, katanya Mak mana, katanya Mak ambil kakak, katanya ini nih. Akhirnya di rumah itu cari pisau tuh, kan di rumah saya itu udah nggak ada pisau tuh, di rumah ini tuh nggak pisau iniin, takut namanya anak kayak gini kan takut ini gitu. Akhirnya dia ini katanya cari, mau kemana Kak, cari pisau. Ibu saya itu katanya mau ke gunung, katanya mau ke alas, takut ada ular, kata ibu saya tuh. Malam itu saya nggak tahu itu sore abis ini tuh salat gitu, dia katanya mau ngambil, mau ke hutan katanya.
ini malam, kata ibu saya kan marah gitu, orang malam-malam kok mau ke hutan, kata mau ngambil apa, nggak main aja, main kok di malam, katanya di hutan juga, kata nggak ada orang, ini sepi, katanya biarin enak di sepi di hutan, kata dia. Itu gitu aja tiap harinya kayak gitu aja, Bu. Jadi intinya itu, terus itu malam itu kan udah berapa kali sih itu saya tuh itu nggak tahu dia minta ini minta itu, kakak minta apa sih, nggak ada ini, enggak mak, nggak mau, kamu tiba-tiba mak kenapa kan, diem terus masuk, enggak mak, nggak ini, nggak mau. Ya udah saya tuh jam mau sholat kan, itu malamnya itu tuh Bu, malamnya itu udah 2 kali tuh saya tuh semalam itu gitu tuh. Kalau waktu dari nya banyak tidak? Banyak, dibawain banyak. Iya, 4 macam itu. Terus dilanjutkan di puskesmas. Dari puskesmas, soalnya kan saya balik lagi ke itu kan namanya jauh gitu kan. Ya nggak apa-apa dilanjutkan gitu. Dari puskesmas memang. Jadi, cuma memang harus rutin banget teh. Itu rutin itu tuh, pasti di sana juga ya Mbak ya, rutin banget. Rutin bukan hanya tentang sehari sekalinya, bukan, tapi jamnya juga harus rutin tuh. Pak Ismail itu yang amat sangat paham tentang itu, nanti jamnya juga harus rutin. Jadi mau kita kayak bagaimanapun juga, kalau di kondisi anak kita memang seperti itu, tapi obatnya tidak dikasihkan atau tidak rutin ngasihnya, belum akan bisa normal teh, belum akan bisa lempeng lagi lah. Memang butuh kesabaran tingkat tinggi, memang betul. Jadi ketika kita ketemu kasus seperti ini, mungkin sudah lelah, capek, emosi, apalagi ya, akhirnya yang muncul justru ya tadi itu udah lama-lama malas ngasih obatnya. Khawatirnya seperti itu tetehnya gitu kan. Nah sekarang kan Teguh udah ada di sini nih. Untuk sementara memang saya sudah sampaikan ke Pak Ismail, Pak Is nitip dulu untuk sementara, tapi bukan selamanya teh ya, karena kan memang Teguh juga butuh waktu untuk sembuh dulu aja dulu. Setelah itu kan tetap juga harus sekolah, harus punya masa depan kan. Kalau di sini terus ya nanti tidak punya masa depan. Nanti Pak Ismail punya target ini akan sembuh berapa lama, berapa bentar, nanti Pak Is yang lebih paham. Saya tidak paham tentang itu, yang lebih paham Pak Ismail tentang kejiwaan. Nanti Teteh bisa ngobrol banyak juga dengan Pak Ismail. Teteh bisa nengok Teguh kapan saja, ya Pak Ismail ya. Bisa nengok Teguh kapan saja dan sebagainya. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya. Teh siapa namanya? Saada. Teh Saada. Teh Saada, maaf, punya suami tidak? Punya. Bapaknya mana, nggak ikut sekarang? Nggak, sakit. Sakit apa? Sakit mata, tadinya ini sih kena paru-paru. Sekarang matanya operasi, habis operasi. Operasi apa? Operasi mata ini lemak. Katarak? Lemak. Oh, di matanya ada lemaknya. Habis operasi. Oh, gitu. Maaf, kerjanya apa bapaknya? Buruh atau buru? Apa? Macam-macam lah. Buruh berarti. Nanti untuk sementara Teguh dititipin di sini. Namanya titip bukan berarti dilepas ya Teh ya, harus sering ditengok. Tengok setiap minggu gitu kan. Adanya pisang, bawain pisang Teguhnya. Gampang Pak Ismail mah. Pohonnya aja nggak apa-apa. Tanam di sini ya. Kuat bawahnya kan. Iya, takutnya. Ya, contoh di binaan kita ya Kak. Di yayasan juga ada telantar dulu. Dia udah gadget telantar, terus ngelantur, terus segala macam kita rawat. Nggak tahu keluarganya. Kita nggak tahu Pak, benar-benar nggak tahu. Cuma memang ada, cuma keluarganya menitipkan dulu lah sementara karena lagi hamil kan. Posisi lagi mengandung. Terus alhamdulillah ya sekarang udah sehat, udah ngobrol lancar, udah nggak ngelantur lagi ngomong, komunikasi bagus. Tapi kan tetap rutin kan. Pertama
rutin, kedua support Bu, itu benar-benar kayak kita saling komunikasi gitu, ngajak komunikasinya gitu, jadi lama-lama nanti ini sendiri, pulih sendiri lama-lama, sadar sendiri gitu. Memang harus ada dukungan. Gitu Ibu, gimana Ibu nerimain ini kita udah dari Tenovi kita udah bantu untuk dari pihak Pinkes juga untuk menghubungi untuk adik Teguh, sama akhirnya alhamdulillah ya Pak Ismail yang mau bantu gitu. Ibu gimana jadinya, merelakan nggak atau bagaimana? Tadi kan udah dikasih tahu sama tidak ngomong sama Pak Ismail ibunya, nanti hubungan sama Pak Ismail aja ibunya, jangan ngomong Ibu Amil lagi. Saya pribadi banyak urusan dari tim Tenovi ya bisa ngebantu keluarga saya, terutama adik saya Teguh. Iya amin, nggak apa-apa Bu. Karena saat itu emang saya butuh pertolongan gitu. Tuh. Saya butuh pertolongan dari yang pihak yang bisa menangani Teguh seperti ini gitu. Karena emang lagi pas itu saya nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak tahu gimana caranya, udah mentok gitu cara menolong Teguh ini gimana gitu. Makanya pihak dari keluarga saya juga udah dibuang aja. Akhirnya adik saya tuh denger gitu, daripada dibuang main akan di ini aja. Coba saya iniin, hubungin Tenovi, mudah-mudahan dia bisa ngerespon katanya, mudah-mudahan mau menolong Teguh. Kecuali ini coba aja kata dia gitu. Tapi saat itu posisi saya lagi di rumah sakit gitu Bu. Mbak dari di rumah sakit dirawat karena ya semalamnya itu habis diiniin sama Teguh ini saya juga nggak ingat gitu. Soalnya saya pingsan, nggak inget apa-apa gitu. Karena saya udah nggak ini gitu kan, nggak kuat gitu, karena namanya tenaga ini kan saya cowok gitu. Saya namanya saya apalagi itu kan siangnya saya puasa, terus apa posisinya itu saya nggak bisa ngelawannya, posisinya saya lagi pakai mukena, lagi sholat gitu. Dia tiba-tiba masuk, katanya mau ngomong apa Kak? Saya bilang gitu sama Teguhnya, nggak ngomong apa-apa, mau ngeliat aja sama mama, sama emak lagi apa, lagi sholat emaknya belum selesai katanya. Udah Mak nggak usah ngaji, tadi saya udah bawa Al-Quran tuh mau ngaji, akhirnya dia tahu saya ngambil Al-Quran, langsung dia mukulin saya gitu. Akhirnya tuh saudara saya udah ngubungin Tenovi, alhamdulillahnya itu langsung di ACC sama Tenovi malamnya itu. Kayak pas siang Tenovi datang itu saya juga kaget kan, saya posisinya juga masih di rumah sakit tuh. Pas Tenovi mau kesini katanya, Teh ini Tenovi mau kesini timnya. Tenovi siapa? Saya nggak tahu karena saya nggak tahu menau gitu masalah lapornya itu gitu. Pas itu saya udah Teh pulang aja. Akhirnya saya ngomong sama dokter, udah Dok saya minta pulang aja karena kenapa Ibu belum sehat kok pulang katanya. Ini Ibu harus dirawat, ini harus benar-benar dirawat, orang masih ada ininya. Terus abis itu kata dokter udah di-scan dulu ibunya, soalnya takut ada apa-apa, ada benjolan di kepalanya, takut darah yang beku kata dokter itu. Udah Dok kalau misalnya ntar aja di-scan-nya, saya pulang dulu ada masalah keluarga kata saya. Emang kenapa? Saya kan nggak kasih tahu bahwa saya habis di sama anak gitu tuh Mbak. Akhirnya ya udah kayak gitu, udah saya pulang itu pas Tenovi udah ada di rumah. Ini kan sudah kita reunifikasi nih, sudah dikumpulkan kembali nih. Teguh sudah bertemu kembali dengan keluarganya. Teh ada kesini sama siapa saja? Sama Bibi. Oh sama Bibi. Ini bibinya Teh Saada. Oh iya. Ini nanti tolong disampaikan juga dengan keluarga besar di sana. Untuk sementara Teguh ada di sini dulu. Masalah misalnya berapa hari atau berapa bulan nanti ngobrol lagi dengan Pak Is ya Pak Is ya. Kita nanti ngobrol lagi secara teknis apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya ya. Nanti ngobrol lagi dengan Pak Is. Nah, nanti disampaikan saja ke semua keluarga untuk bisa mensupport, bisa mendukung, bisa sering nengok ya, sementara ini saling merangkul supaya Teguh tidak merasa
dijauhkan dari keluarga. Betul. Ya, karena dukungan dari keluarga itu Nomor satu. sangat mempengaruhi kesembuhan tubuh. Misalnya ibu nggak boleh dijenguk dulu selama berapa hari, ibu jangan paksakan jenguk ya Bu ya. Atau misalnya kata Pak Ismail, ibu ini sudah harus ditengok, harus. Ketika Pak Ismail bilang harus, berarti ibu harus datang bagaimanapun caranya ibu datang, karena itu adalah satu proses penyembuhan yang tidak boleh dilewatkan ya Bu ya. Kedekatan dengan keluarga ada waktu-waktunya ya Bu ya. Iya. Gitu. Saya jadi dari Mbak Uti dari Yayasan RPK. RPK itu saya baru tahu, tanya tadi saya ke Mbak Nadia. Mbak Uti apa Mbak Nadia? Oh iya, Mbak Uti, apa sih RPK panjangnya? Ternyata Peduli kemanusiaan. Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, itu nanti serah terima dari RPK ke Bu Saadah. Sudah diterima nih sama Bu Saadah. Nanti kami menitipkan ke Pak Ismail. Gitu. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Itu ini Bu, apa namanya, kita udah mengembalikan ya kepada Ibu bersamaan dengan Dinsos juga ya, untuk dititipin di sini apa namanya, di yayasan ya Pak, yayasan Pak Ismail gitu ya Bu ya. Jadi segala komunikasinya nanti Ibu dengan Bapak Ismail ya, gitu ya. Berikut tadi yang sudah dijelaskan dengan Ibu Aminah dari Dinsos begitu ya Ibu. Oke, langsung aja. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Boleh foto aja, Bu, harus foto. Ayo nanti buat berita acara penyerahan ya.